Shalom, selamat hari Minggu. Senang kembali bisa bertemu dengan sahabat men, dimanapun saat ini Anda berada. Saya sapa Anda, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya sangat bersuka cita kembali bisa berbagi dengan saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada melalui channel Human Biblical Ministry ini. Harapan saya channel ini bisa benar-benar menjadi terang bagi saudara-saudari dan sahabat yang sudah setia mengikuti channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar yaitu studi historis menyanggah atau mematahkan hubungan Natal itu paganisme, dan kita bisa bersama-sama melihat tentu dari fakta sejarah. Nah, jadi kalau kita mengerti sejarahnya, kalau kita paham sejarahnya, maka kita akan bisa menyangkalnya dengan mudah. Nah, saya ingat tentu ketika saya SMA seperti yang saya katakan sebelumnya, saya itu buta sejarah. Saya tidak bisa bela, saya tidak bisa memberikan jawaban apologetis. Karena apa? Karena saya pribadi adalah orang yang tidak terlalu suka sejarah pada saat itu. Ia tidak terlalu ambil pusing juga. Nah, setelah mendengar itu, tentu saya pribadi pernah mempertanyakan, apakah benar demikian? Tentu saya juga punya jawaban, ya jawaban lebih kepada jawaban iman gitu ya. Jawaban imannya ya sudahlah, mau tanggal kapan saja, yang penting Yesus lahir. Kalau misalnya ya dikatakan itu diadopsi dari Dewa Matahari, kan iman saya kan kepada Yesus. Itu jawabannya. Bahkan saya ingat beberapa tahun silam saya pernah tanyakan, saya menjawab tanggalnya tidak terlalu penting. Tapi saya pribadi melakukan penelitian hanya belum terkonfirmasi. Artinya konfirmasinya itu belum klik. Nah, kalau sudah klik kayaknya baru percaya diri untuk share, karena menurut saya ini pengajaran yang sangat penting. Karena bisa saja ada orang-orang percaya di luar sana seperti saya dulu, atau mungkin mereka sudah pengajar atau dia bisa khotbah atau penceramah atau dosen ataupun mungkin gembala yang mungkin termakan dengan informasi ini karena keterbatasan pengetahuan sejarah. Lagi-lagi saya tidak bisa menyalahkan begitu saja karena bisa saja karena keterbatasan informasi. Jadi yang salah saat ini si terbatas informasi aja lah ya. Biar kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu sahabat men, mari, kemarin saya ada beberapa tanggapan ya. Salah satunya katanya pengajarannya bagus. Nah sahabat men, kalau memang bagus, nah silakan bagikan kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin. Nah saudara-saudari yang kekasih yang pertama kali hadir di sini, nah jangan lupa itu yang merah di bawah itu dihitamkan, tekankan, kemudian subscribe, tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran di channel ini. Nah, secara khusus ini adalah pelajaran yang sangat esensial karena ini tuduhan bahwa Natal itu paganisme. Apakah Anda mau menerima begitu saja? Saya yakin Anda tidak mau. Oleh sebab itu, supaya kita rame-rame kita menyangkal Tuhan itu, sehingga kita secara pribadi pun kita lebih damai sejahtera, kita lebih yakin, ya, jadi kita punya jawaban historisnya kan lebih beda ya. Nah hari ini secara khusus kita akan membahas yaitu kalendernya ya.
Mungkin Anda bertanya, ya penting bangetkah kita belajar kalendernya gitu ya. Sorry. Ini nanti saya tambahkan. Sebetulnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tuduhan ini memang sebenarnya berasal dari abad 17 ya. Kemudian diramaikan kembali abad 19, kemudian makin ramai sekarang seperti itu. Nah, oleh sebab itu tentu kita tidak mau berhenti begitu saja, tidak mau menerima begitu saja, kita mau berikan jawaban kita secara historis. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, tumbuhan paganisme itu hanya berhenti pada 336. Sementara kita tahu bahwa Yesus itu lahir tahun 5 sebelum Masehi. Ya. Nah, pertanyaannya, ada ini durasi 400 tahun. Apakah tidak ada sejarah di antara itu? Ya. Jadi kalau kita berbicara tahun 336 sebelum Masehi, kita berbicara tentang kalender Julian. Ya. Karena apa? Kalender Gregorian itu nanti diumumkan, deklarasikan itu tahun 1580 ya. Nah, sedikit saya mau membahas ini, akan mungkin sedikit agak detail supaya kita bisa membandingkan, karena nanti akan menjawab satu pertanyaan yang ini ya. Karena sebelumnya saya katakan bahwa di kalender Yahudi itu 25 Kislev, kita sudah buktikan dari pernyataan Bapak Gereja, kemudian dokumen gereja. Kemudian 6 Januari dalam kalender Julian, nah ini yang belum saya tunjukkan. Ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat, mencoba konversinya gitu. Kemudian di tanggal 25 Desember itu kalender Gregorian. Nanti kalau misalnya Anda baca sejarah, ada yang tanggal 6 Januari, ada yang tanggal 7 Januari kalender Julian, itu juga nanti ada perhitungannya. Kenapa bisa sepertinya tanggal 6, tanggal 7, itu kenapa bisa demikian? Ada. Nah, kita tahu bahwa kalender Julian ini nanti akan disempurnakan. Tapi Anda tahu bahwa kalender Julian ini digunakan kurang lebih 1400 tahun. Ya, lumayan. Nah, sama-sama kita lihat dulu sejarahnya supaya kita enak ngobrolnya. Kita bicara kalender dulu hari ini supaya tambah wawasan kita dan kita pun makin percaya diri ya, makin percaya diri kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan kepada kita. Oke, pertama kita akan lihat sejarahnya kalender Gregorian ya. Julian, kalender Julian ya. Nah, ini kalau Anda mau belajar tentang kalender Julian, ini ada di Britannica. Walaupun nanti kalau misalnya ada yang agak unik Anda temukan informasinya di sini, ya tinggal diverifikasi ulang ya. Nah, jadi kalender Gregorian ini adalah kalender yang lama. Ini adalah kalender yang diciptakan oleh Julius Caesar ya. Dan kalender ini sekitar tahun 40-an ya, tahun 40-an diadakan. Kemudian kita bisa melihat ada perhitungannya sedikit berbeda ya.
dengan kalender Gregorian. Nah, sekalipun demikian ini kurang lebih 1400 tahunan dipakai ya. Kita akan melihat perbandingannya di sini secara khusus di Februari. Ya, secara khusus di Februari. Di sini kalau kalender kita Gregorian itu 28, 28, 29. Kemudian kalau di sini dia 23, kemudian 24. Nah, ada perbedaan-perbedaan. Kalau Anda lihat kenapa ada bisa perbedaan demikian, ini perbedaan waktunya, perbedaan jamnya. Kalau Anda lihat di sini, kalau kalender Julian itu bisa 355 bahkan sampai 378 hari. Sementara kalau di kalender kita itu 365 hari atau 366 hari. Itu sebabnya disempurnakan ya. Penyempurnaan ini tentu ada dasarnya dari Julius, dari Gregorian maksud saya ya. Kita melihat. Ya, oke. Kalender Gregorian ini kita dimulai dideklarasikan itu tahun 1506 ya. Sementara kalender Julian itu sekitar tahun 46 ya sebelum Masehi ya. Jadi kalender ini memang sudah lama sekali digunakan ya, sudah lama, dan untuk menghitung tanggalnya kelahiran Yesus ya kita bisa melihat juga di kalender Gregorian ya. Jadi kalau Gregorian ini kalender yang terbaru yang sudah diperbaharui ya, ini menggunakan solar system. Nah, jadi kalau kalender kita itu dia 365 hari. Satu tahun itu 365 hari, seperempat hari ya. Sekitar 6 jam ya, 365 hari. 6 jam. Nah, itu yang disempurnakan oleh Gregorian. Jadi kalau Julian itu dianggap kurang tepat karena ada perbedaan. Ya. Ini pertanyaan kenapa diciptakan. Ini tadi saya sudah bilang leaf day-nya itu ya. Jadi kalau leaf day-nya itu kan harusnya jamnya itu 5 jam 48 menit sekian ya. Jadi kalau setelah tahun kelima dia baru genap 366 hari. Kalau Anda lihat tadi Julian itu berbeda durasinya ya. Oke. Seperti yang saya bilang, ini bukan sesuatu yang rahasia. Semua orang sebenarnya bisa membahas ya. Semua orang bisa melakukannya ya. Oke. Lebih tepatnya di sini. Perbedaan hari dari sebelumnya. Oh ya, ini yang mau saya cari. Kalau Anda perhatikan perbedaan jamnya di sini, alasannya di sini Paus Gregorius itu mengurangi ya, ada seperti pengurangan sehingga hari itu berkurang. Jadi harusnya itu 300 ya, 365 hari ya, 25 ini 24 ya. Jadi ada revisi sedikit, beberapa jam memang ada revisinya, tapi kalau kita hitung ini dalam ratusan tahun, ribuan tahun,
ya harinya juga sangat signifikan. Ya, harinya juga akan sangat signifikan. Itu sebabnya kalau misalnya kita mengkonversi sekarang nih, misalnya saya akan konversi kepada Anda, misalnya ini ya, -4 ini kita convert gitu ya. Ya keluarnya itu tanggal 27 Desember gitu. Kenapa bisa? Lagi-lagi pertama kalender Gregorian itu hadir di tahun 1500-an. Kemudian kalender Julian itu ada selisih hari ya. Jadi antara selisih hari ini. Jadi kalau ada kurang akurat beberapa jam ya saya pikir saja lah ya, hitungan jam ya. Misalnya seperti ini, kalau misalnya saya buat ini diganti ya. Misalnya saya buat 2016 ya. Tanggal 1 dari 6 Januari ya. Kita konversi gitu ya. Itu dia di 24 Desember 2012. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya seperti di sini ya, saya akan tunjukkan ada juga yang mengatakan tanggal 7 gitu ya. Misalnya kalau kita berangkat ke sini, ada juga yang menuliskan di sini tanggal 7 gitu. Tapi itu pun masuk akal juga karena lagi-lagi selisih hari ya. Ada selisih hari. Jadi ada yang maunya tanggal 7 Januari. Kalau Anda perhatikan di sini ada yang tanggal 7 Januari, ada juga yang 6 Januari. Tapi 6 atau tanggal 7 itu kalau 6 itu mengacu kepada tanggal Desember, kalau tanggal 7 itu mengacu kepada 5 Desember ya. Tapi lagi-lagi ada perhitungan. Tapi sekali lagi itu mengacu pada hari Natal semua. Ya. Nah, kalau kita berangkat dari sejarahnya, ini kan sebentar ada di sini. Ada yang merayakan tanggal 7. Yang 7 Januari itu mengarah ke tanggal 25 ya. Bentar. Tadi baru saya baca. Harusnya langsung di screenshot ya. Ini. Tanggal 7 Januari ya. Nah itu mengacu ke 25 Desember ya sekarang. Nah, tapi itu kan lebih sudah mengalami adjustment ya. Jadi sudah ada adjustment di situ. Sehingga seperti yang saya bilang kalau beda jam saja is okay. Nah, sekali lagi ini kan lebih kepada perkembangan informasi sekarang ini. Ya, sekali lagi saya akan memperkenalkan saat ini kalender kepada Anda. Oh, ini kalender misalnya tadi ini adalah kalender Julian yang dilahirkan, yang diciptakan itu tahun 40 sebelum Masehi. Kemudian ini adalah kalender Gregorian yang diciptakan tahun 1582. Ini adalah merupakan penyempurnaan karena ada leap year, tahun leap ya. Jadi ada penyesuaian hari. Tadi kita menunjukkan perbedaannya khususnya di bulan Februari ya. Anda bisa melihat lagi perbedaannya di sini. Ya.
ada perbedaan hari ya. Jadi sekali lagi ini kan memang hitungan jam, tapi kalau dalam hitungan bulan tahun itu bisa signifikan. Nah, tapi yang mau kita lihat sekarang ini kan saya memperkenal kalender nih, ya kan? Biar kita satu halaman. Kita sudah perkenalkan kalendernya. Nah, sekarang kita udah paham. Oh, ternyata ini toh perbedaannya kalender Julian dengan Gregorian. Ya, berarti kalau kita tahu bahwa kalender Gregorian itu ada dideklarasikan tahun 1582, berarti sebelumnya itu menggunakan kalender Gregorian. Nah, pertanyaannya sekarang kan kita belajar sama-sama belajar sejarah nih, ya kan? Pertanyaannya sekarang, ada nggak bukti sejarah atau bukti dokumen gereja yang menyatakan bahwa Natal itu 6 Januari dalam kalender Julian? Ya kan? Itu seperti di awal saya katakan bahwa kita bukan berarti tidak menghargai catatan-catatan Bapak Gereja, catatan-catatan sejarah setelah 336, bukan berarti kita tidak menghargai, kita hargai semua itu. Nah, supaya tidak ada upload kayak gini. Nah, itu kan karena sudah dibuat Konstantin dulu, lalu yang lain cocok-cocokin. Nah, supaya tidak ada komentar seperti itu, maka di sini kita bahas sebelum 336. Lagi-lagi saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara menemukan catatan sejarah yang lebih tua daripada yang saya presentasikan, Anda bisa cantumkan di kolom komentar. Nah, bagi sahabat Rumen dan saudara-saudari yang pertama kali hadir di sini, ya silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, lalu nanti setelah di akhir silakan Anda bagikan kepada sebanyak mungkin, ya, kepada banyak orang, sebanyak mungkin, supaya semakin banyak yang bergabung. Nah, jadi kita cari catatan sejarah sebelum 336. Oke, ini tadi yang saya bicara tentang kalender Julian dengan kalender Gregorian ya. Nah, ini adalah salah satu buku dokumen gereja. Ini sekitar tahun 200-an ya. Kalau ini di Daskaria Apostolorum, Anda bisa download sendiri ya, seperti yang saya bilang, ini bukan barang yang tersembunyi, Anda bisa download sendiri ya. Ini saya perbesar. Ya, tahunnya maaf tadi kalau saya sebut tahun 200-an, tahunnya yang lebih akurat adalah tahun 1889 ya. Jadi di sini jelas dikatakan the apostle have also declared. Jadi para rasul itu sudah mendeklarasikan the date they should make the day of Epiphany of ourselves. Jadi hari Epiphany ya, juru selamat kita, to the beginning of the year feast. Jadi di awal tahun perayaan. Ini kalender Julian ya. On 6th January. According to the number of the month of spring. Nah, jadi tanggal 6 Januari. Sesuai dengan bulan yang dipakai oleh orang Yunani. Nah, saat itu kalender yang dipakai itu adalah kalender Julian. Ya, jadi mengacu kepada kalender Julian. Nah, jadi para rasul ini adalah para rasul sudah mendeklarasikan. Nah, kalau Anda ingat
yang saya katakan itu, seperti yang tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa para rasul itu merayakan Natal itu pada tanggal 25 Kislev. Ini salah satu, ya, di Scalia Apostol, ini di Scalia Apostolorum juga. Ini juga bukan barang yang dirahasiakan, Anda bisa akses sendiri ya. Ini brethren, ini nasihat para rasul, dan katanya brethren, on the festival day, first of all, the birthday which you are to celebrate on 25th of 9th month, jadi bulan ke-9 pada tanggal 25 bulan ke-9, berarti anugerah ya kalender yang ini. Jadi tanggal 25 bulan ke-9 itu 25 Desember seperti yang kita sudah konversi, maka kalau di kalender Julian tanggal 25 Kislev ini atau 25 Desember ini sama dengan tanggal 6 Januari. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kan kok beda-beda? Beda mindsetnya. Nah, kalau ini yang menggunakan ini adalah yaitu gereja di bagian timur, khususnya Kristen Koptik. Nah, kalau Kristen Koptik mereka merayakannya itu sama juga, tapi penanggalannya berbeda karena di dunia ini kurang lebih ada 11 kalender ya. Saya akan tunjukkan kalau orang Koptik itu merayakannya sedikit berbeda. Tanggalnya sama, cuman penyebutannya berbeda. Tanggal 29 Kiah ya. Kita akan cari di sini. Oke. Anda perhatikan di sini. Ini merupakan catatan penting sekali ya. Ini yang mau kita ada perhatikan di sini. In Ethiopia ini ya, where Christian has come over since 4th century. Jadi di Ethiopia itu sekitar abad ke-4 ya. Ethiopian Orthodox Twehedo Church celebrate Christmas on January 7th. Most churches in Syria, Patriarchate, kalau salah baca, of Antioch, ini Antioquia ya, all is celebrate Christmas 25 December 25th. At the church Nevi Bethlehem, however, Syriac celebrate Christmas on January 6, the Armenian Apostolic. Ini Syriac Orthodox ini, kemudian Armenian Apostolic Church ini sama-sama menggunakan kalender Gregorian. Tadi saya bilang, kalau misalnya ada yang 6 Januari, 7 Januari, itu tetap semua mengacu kepada 25 Desember. Kemudian kalau di kalendernya Koptik itu namanya 29 Kiak, ya, jadi Koptik yang dulu. Nah, ini merupakan catatan sejarah yang penting. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada tahun, nah ini pada tahun 1889 sudah ada dokumen gereja yang mengatakan bahwa Natal itu dirayakan tanggal 6 Januari kalender Yulian.
Ini tadi salah satu contoh yang saya berikan tadi ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah punya bukti dokumen gereja satu lagi bahwa Natal itu bukanlah paganisme. Anda perhatikan di sini jelas-jelas pernyataan para rasul. Ingat, kalender Julian itu ada tahun 40-an sebelum Masehi. Berarti para rasul saat itu yang ada di pemerintahan Roma menggunakan dua kalender. Satu kalender Julian, satu kalender Yahudi. Nah, sebentar ya. Saya punya tadi dalam pembelajaran sebelumnya saya katakan bahwa para rasul dalam konsep konsep mereka mengatakan 25 Kislev. Lalu kenapa diganti di sini 6 Januari? Ini kan sudah 100 tahun kemudian toh dari para rasul. Jadi sudah diterjemahkan dalam konsep timur. Jadi ini konsep timur ya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya tunjukkan, ini konsepnya timur yang ada sekarang ini. Kemudian ini adalah konsepnya Yahudi. Ya. Kemudian ini adalah konsepnya kita Gregorian. Sextus Julius ini terkenal ya. Jadi kita sudah punya sejarah sampai di tahun kita yang saat ini tertua kita punya 189 ya. Jadi kita punya 189, kita punya 220 dan kita juga punya di antara 220 sampai 275 dari Apostolus ya. Jadi menurut saya ketiga sumber ini sangat valid untuk kita sama-sama mengatakan bahwa Natal itu bukanlah paganisme. Jadi bagi Anda, termasuk yang non-Kristen, kalau Anda sudah bertemu channel ini, mulai hari ini Anda pelajari sejarahnya, Anda verifikasi sendiri. Ya, bahkan saya terang-terangan kok buka di depan mata Anda, websitenya, semuanya Anda bisa akses. Ini bukan barang private yang hanya bisa diakses oleh saya, tidak. Anda bisa akses, Anda bisa verifikasi. Nah, sahabat Lumen, setelah Anda menyimak ini, kalau ada komentar, silakan tinggalkan komentarnya yang menyemangati, kemudian bagikan kepada teman Anda ya, supaya semakin banyak orang yang mengerti. Nah, bagi saudara-saudari yang pertama hadir di channel ini, kalau sudah menyimak dan Anda berkati, tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya di bawah itu, kemudian aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan. Nah, besok kita akan sama-sama membahas menyangkal terhadap bahwa Hippolytus itu adalah sudah dipengaruhi oleh Helenistik, ya, jadi lebih Helenistik daripada Yahudi. Nah, apakah benar demikian? Kita akan jawab besok. Saya Dr. Tol ucapkan Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.